Apaan itu? Melembung. Oh, rice paper ya. Ih, taburin apa itu? Apa yang emang enak itu ya? Coba bikin aja. Rice paper punya aku bundar. Coba aku bikin kotak begini aja. Kan dirangkap jadi dua, jadi ntar bisa melambung gitu, well. Langsung aku celupin aja di air mineral. Nah terus aku tiris-tirisin begini aja dulu. Langsung masukin oven aja. Aku ngikutin cara dia loh semuanya. Tapi kok punya aku nggak melembung-melembung loh. Malah jadi gosong begini masa. Tuh melembungnya dikit banget kayak orang bisulan. Nah terus yang satu ini bintik-bintik kayak orang penyakit cacaran. Aku tuh nggak ngerti loh cara melembunginya tuh gimana ya. Padahal kan aku udah double tuh. Baunya pesing. Ya ilah, begini amat ya. Nggak ngerti aku tuh. Itu pakai air fryer ya. Inilah. Apaan itu ya? Oh, cemilan. Kayaknya enak banget itu. Nyemil sambil nonton loh. Enak. Coba bikin Aku siapin kentang yang udah dicuci lalu rebus aja. Sekali-kali dicek kematangannya. Mateng lalu diangkat. Ademkan sebentar. Udah adem kita kopet aja kulitnya. Kan susu UHT, margarin 1 bronggol. Lalu aduk-aduk sampai mencair. Bumbunya aku pakai bawang putih bubuk, lada bubuk, garam dan penyedap rasa. Masukkan kentangnya. Lalu kentang kita bejek di kuali. Dan benar-benar dibejek sampai halus banget. Dan sampai mengesat dan mengental airnya seperti ini, well. Lanjut diangkat. Lalu kita tuang-tuangkan di plastik yang segitiga ini. Hingga seperti ini aja, well. Bahan kayak gini aku nyari-nyari muter-muter di pasar nggak ada loh. Ini adanya di Jepang, guys. Itu makaroni bukan sih ya? Alhasil aku dapetnya kayak kue semprong gitu, well. Cuma lubangnya kayak sempit gitu. Jadi masuk-masuknya itu nggak lama banget. Ini sambil nunggu buka puasa sebenarnya. Ya udahlah dapat segini tuh. Nah saatnya buka puasa. Masukkan pertama. Kok enak banget loh. Ini kentangnya udah enak banget. Ditambah kue semprongnya juga enak banget, well. Oh, rice paper disiram aja pakai air keran. Ih, jadi makanan enak banget dicocol pakai sambel. Pada bikin di sono. Enak banget itu kayaknya. Coba bikin buat buka puasa. Aku siapin rice papernya dan aku rendam di air yang panas. Ini kan tebel jadi aku rendam aja. Udah lentur kita tiriskan dulu. Kita lipat aja dan jadinya tuh tebel, well. Kita potong-potong dulu biar nanti enak dicocolin sambelnya, well. Aku mau bikin eksperimen jelly kopi dulu seperti ini. Jadi kopi campur susu, terus campur lemon jadinya bening katanya. Pertama kopi aku seduh dulu pakai air panas. Setelah udah diaduk-aduk kita ademkan. Lemon belah 2 kita peres airnya. Lanjut kita gabung-gabungkan seperti ini aja, well. Pertama kita tuangkan kopi dulu. Terus air lemon yang tadi lalu kita aduk-aduk. Nah ini tambahkan lagi susu full cream. Nanti lama-kelamaan dia tuh bakal larut dan terpisah gitu tuh. Lanjut kopi yang beningnya kita saring. Tapi punya aku nggak bening banget gitu ya. Nggak kayak punyanya dia. Apa kopiku kebanyakan kali ya? Tuang di panci dan tuangkan bubuk agarnya. Udah mendidih kita tuang-tuangkan. Dan semuanya sambil nunggu ngesat. Biar kayak kopi butek jadi glowing gitu. Aku aplikasikan Vaseline UV Brightening ke seluruh tanganku dan badanku. Aku selalu pakai ini loh. Untuk mengatasi kulit kusam supaya lebih cerah. Melindungi juga dari sinar matahari. Pakai aja deh Vaseline UV Extra Brightening. Untuk kulit cerah dan kenyal. Tuh lihat kulitku lembut banget dan kenyal. Nah jelly kopi udah kesat. Dan dia tuh kenyal. Perumpamaan kulit kita kenyal seperti ini, well. Lanjut aku mau bikin sambelnya untuk cocolan. Rice paper yang udah digunting-gunting itu, well. Gampang tuh bumbunya saus-sausan aja. Cabai bubuk, lada bubuk, dan bawang putih bubuk. Tambahin mayones dan tambahin susu full cream. Rebus aja sampai mendidih. Dan cocol aja begini masukin ke mulut mungil. Rice paper rame banget dibikin macam-macam makanan. Oh, cireng. Pada dibikin cireng. Masuk sih, kayaknya enak banget. Bikin aja. Aku siapin aja rice paper yang bundar. Tapi aku sih bikin cireng harus dibumbuin, guys. Bawang putih bubuk, lada bubuk, garam dan penyedap rasa. Siram pakai air hangat lalu aduk-aduk. Lalu rice paper kita celup-celupin sampai merata. Jangan lupa dibolak-balik. Ini aku bikin habis sholat asar ya. Mau bikin cemilan buat buka puasa, well. Rice paper setelah udah lentur ngample. Lalu kita lipat dan kita potong-potong sesuai selera kita aja. Di minyak yang panas lalu kita goreng aja dan kongsrang-kangsreng. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Nah ini udah matang kita angkat aja. Pasti enak sih cireng buatan gua karena berbumbu, well. Cireng gua bener-bener ngecireng banget mulurnya.
Sekarang aku mau bikin sambelnya. Cabai, bawang merah, bawang putih doang. Tambahin gula, garam, penyedap rasa aja. Kepruk-kepruk aja lalu siram pakai minyak panas. Saatnya buka puasa. Cireng cocol di sambelnya, masukin ke mulut mungil. Cuacanya di luar benar-benar hujan mulu. Jadi buka puasa dengan cireng aja, dimasukin ke mulut mungil tuh. Beuh. Apa itu kipas ya? Oh, rice paper lagi diguyur air. Emang cocolan ini lagi rame banget, enak banget Mas Sawel. Ini pakai sambal apa aja tuh udah enak banget. Bikin aja lagi. Kemarin aku pakai rice paper bundar, sekarang aku pakai rice paper kotak, Wel. Ini air anget guys ya, aku celupin aja ke air anget. Terus aku lipat aja begini, tebelnya segini jadinya. Rendam lagi sebentar biar basahnya merata. Lalu angkat aja begini. Ini jadi kayak karet loh. Ini potongan tongkol yang udah mateng kita cacak aja begini, Wel. Dan aku tambahkan sambal kacang, kecap ikan, aduk-aduk sampai merata. Cabai rawit potong kecil-kecil begini aja. Rice paper yang udah lentur kita potong-potong. Nah terus kita cocolkan di sambal yang tadi. Itu jujur enak banget. Kalian boleh coba deh, pasti ketagihan. Cocol pakai sambal terasi yang sasetan 1.500 kek. Atau bikin sambal sendiri aja. Masukin ke mulut mungil tuh bener-bener nagih banget, Wel. Seblak jelly dari Bukuskus, Wel. Jadi seblaknya tuh dibikin mie kenyil-kenyil gitu, guys. Ih, menarik loh. Wih, lezat. Nggak sanggup gua kalau lihat yang lezat-lezat begitu. Langsung aja bikin. Ini aku pakai jelly yang warna plain. Ditambahin lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, dan penyedap rasa. Direbus sampai mendidih dan siapin loyang begini. Sor dituang. Diamkan sampai adem dan kesat. Setelah udah kesat bentukannya seperti ini, Wel. Lanjut dilipat-lipat aja begini. Dan dipotong-potong berbentuk mie seperti itu, guys. Nah kayak gini nih. Nah ini sisihkan dulu. Siap bikin bumbunya. Cabai hijau, cabai rawit, bawang putih, kencur, garam, gula, penyedap rasa. Takarannya sesuai selera kita aja. Lanjut dikepruk-kepruk aja begini. Dikepruk-kepruk sampai lonyo. Nah halusnya segini lah ya. Langsung sor minyak. Aduk-aduk sampai merata. Masukin mie jelly-nya, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Sampai bentukannya ngiler seperti ini, Wel. Taburkan lagi dengan daun bawang. Emang kelihatannya kayak menggoda banget gitu. Tapi nggak tahu rasanya nih. Masukin aja ke mulut-mulut mungil. Oh, ini tuh enak, guys. Bener-bener lumayan enak. Yuk guys, bikin. Apa itu kelapa ya dimakan? Oh, kelapa yang paling muda ya? Iya sih, kemarin tuh makan aku enak banget. Enak banget itu. Coba ngerujak lagi aja dah. Nah, ini baru kelapa cengkir. Cabai, kacang, garam, gula aren. Gerus-gerus tambahin air sedikit. Jadi deh sambelnya. Aku mau goreng dimsum goreng mentai dulu dari Is Friday. Di sini juga udah ada alat touchnya. Dimsum goreng mentai. Langsung kita goreng-goreng aja begini sampai golden brown. Angkat, tiriskan dulu sebentar. Taruh di wadah aluminium ini. Lalu kucur-kucurkan saus mentai yang lezat dan creamy ini. Ngiler bet. Lanjut di touch begini aja, Wel. Lanjut tabur-taburkan bubuk nori. Ini bener-bener menggoda banget. Sangat-sangat ngiler, Wel. Bener-bener smoky banget. Masukin ke mulut mungil tuh. Muncrat kejunya. Enak banget, creamy banget saus mentainya. Sampai gigitan terakhir tuh terasa enaknya, Wel. Lanjut ke rujak kelapa cengkir alias kelapa muda. Ini tuh masih kecil loh, tapi banyak tepesnya ya. Aku kopet-kopet aja kulitnya sampai bentuknya begini. Lanjut cocolin aja ke sambelnya. Masukin ke mulut mungil tuh enak banget. Ini rasanya gurih, agak sepet sedikit. Apa itu rice paper? Oh, dibikin apa itu ya? Dicocolin ke sambel. Apa ya emang enak itu? Pada bikin. Kayaknya enak banget itu. Coba bikin aja. Aku siapin 2 bungkus rice paper. Ini cuma 2, isinya sedikit. Cuman kalau dilipat-lipat ntar jadi tebel juga kan ya. Lanjut aku guyur aja di air keran. Biar semua kecelup rata, kita bolak-balik begini, Wel. Pokoknya sampai bener-bener semua basah. Nah, semua udah ngamplek, kita sisihkan. Lanjut kita bikin bumbunya. Ini gula, garam, kacang kita kepruk-kepruk begini. Setelah udah halus kita pindahkan ke piring. Tambahkan sambal dan gunting-gunting cabai rawit.
Peresin jeruk nipis. Nah, dan aku tambahkan kecap ikan. Aduk-aduk sampai merata. Rice paper yang udah ngample kita lipat begini. Tuh kan jadi tebel begini guys. Lanjut kita gunting lagi. Nah, dia tuh kayak karet. Bisa mulur-mulur begini tuh well. Lanjut kita cocolkan ke sambelnya. Ini kayaknya enak ya. Pastikan bumbunya enak, sedap, dan masukin aja ke mulut mungil. Gak expect bener-bener seenak ini well. Itu inisiatif makanan dari luar loh. Sosis kopong ini katanya lagi rame banget. Oh, dikupas dulu. Dicampur apa itu ya? Itu tepung beras putih ya? Kok encer banget sih? Oh, disiram-siram begini. Kayak bikin telur gulung. Iya kopong tuh well. Enak banget itu. Udah aku langsung bikin aja, nggak tahan. Aku pakai sosisnya yang ini. Terus dibelah dua begitu kan. Lanjut dikupas-kupas kan begini. Aku tuh kepanjangan gak sih ini sosisnya ya? Nah, aku pakai tepung beras putih sekitar 100 gram. Tepung maizena 2 sendok. Santannya aku pakai 1, telur 1. Penyedap rasanya sendok teh. Dan bawang putih bubuk juga, well. Nah, airnya 600 ml. Diaduk-aduk sampai merata banget. Sosis cemplung-cemplungin. Lanjut diaduk-aduk sampai merata. Nah, setelah itu lanjut digoreng, well. Lanjut dikonsrang-kangsreng. Dan dikucurin lagi begini. Tapi kok ini begini ya? Gue tungguin terus tuh 10 menit dipantau, 10 menit dipantau. Tapi punya gue kok begini ya. Nah, aku diemin aja adalah 20 menit kan ya. Aku kucurin lagi dan diemin aja. Akhirnya kering juga tuh kan well. Jadi bentuknya kayak telur dadar. Coba gue tes kopong apa kagak. Iya kopong. Bener kopong tuh. Gue colin aja ke saus sambal. Alhamdulillah awardku udah nyampe rumah guys. Makasih TikTok. Ini tuh rasanya tuh enak. Tapi lebih ke kayak apa ya. Kayak bakwan guys. Banget. Itu tempe ya? Dibikin apaan itu? Ternyata rame banget berseliweran. Tempe dibikin cireng seperti ini, well. Kayaknya enak banget, bikin aja. Langsung aku siapin bahan-bahannya. Aku beli tempenya di pasar, guys. Jadi dibungkus daun pisang begini, well. Langsung iris tipis-tipis aja. Aku bikin tipisnya segini aja. Lanjut masukin tepung tapioka, bawang putih bubuk, lada bubuk, garam penyedap rasa, dan kaldu bubuk. Lanjut masukin air yang udah mendidih seperti ini. Aduk-aduk aja bener-bener sampai merata banget. Lalu kita cetak. Jadi adonannya lentangkan aja di tempe yang tipis ini. Lalu dibikin begini aja tuh mudah dan gampang banget. Di minyak yang panas kita cemplungkan aja well. Konsrang kangseng bener-bener sampai matangnya merata. Apinya kecil aja biar matangnya ke dalam-dalam. Sekira udah matang kita angkat. Nah, aku bikin sambal cocolan aja Jadi bawang merah sama cabai ceplik kita iris-iris kecil-kecil begini. Jadiin satu lalu tambahin kecap. Nah, jadi deh. Cek dalamnya matangnya bener-bener merata banget. Coba masukin ke mulut mungil. Dan aku cocolin juga ke sambal kecapnya. Masukin lagi ke mulut mungil. Coba aku taburin bubuk balado gitu ya. Diaduk-aduk begini. Tapi emang cireng sih diapain aja tuh enak loh. Pada gelembung, pada muter-muter tuh. Ini tuh keripik kaca, terlupakan well. Ini tuh keripik kaca gelembung guys. Kemarin tuh aku bikin gagal. Aturan tuh bikinnya didobel jadi gosong melompong gitu well. Penasaran? Bikin lagi aja. Langsung aja aku double rice papernya. Dan dicelupin di air muter-muter begini sampai rata. Taruh di papan atau telenan yang rata gitu. Lanjut dipotong-potong begini aja well. Ini mesti hati-hati dan pelan-pelan karena ini udah lengket banget loh. Lanjut kita taruh-taruh di saringan air fryer. Loh ketet hasilnya 3. Di air fryer dengan suhu hampir 200. Menggunakan air fryer dan durasi 7 atau 8 menit. Dia tuh melembung-melembung loh guys. Nah kelihatan udah mentok gelembungnya. Dan hasilnya kayak gini well. Ya ampun ini pada bisulan. Kayak gini banget. Aku masih belum paham tekniknya loh guys. Coba masukin aja ke mulut mungil. Nggak enak. Tapi lumayan bolong sih. Potek lagi. Bolong.